Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, ia kemudian diganti namanya menjadi Soekarno. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru, dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, seorang perempuan berdarah Bali. Dari keluarganya, Soekarno mewarisi darah Jawa dan Bali, serta semangat nasionalis yang kelak akan membentuk jalan hidupnya. Sejak kecil Soekarno dikenal cerdas, berani berbicara, dan memiliki keingintahuan tinggi. Ia bersekolah di Eerste Inlandse School di Mojokerto, lalu melanjutkan ke Europese Lager School di Surabaya. Saat tinggal di Surabaya, ia menumpang di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang tokoh besar Sarekat Islam. Dari Cokro Aminoto, Soekarno belajar politik, pergerakan, dan seni berpidato. Di rumah itulah ia juga bergaul dengan tokoh-tokoh muda lain yang kelak berpengaruh, seperti Semaun dan Musso. Setelah lulus sekolah menengah, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Teknische Hogeschool te Bandoeng, yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Ia menekuni jurusan teknik sipil dan lulus sebagai insinyur pada tahun 1926. Meski menekuni dunia teknik, hatinya lebih tertarik pada perjuangan politik. Ia percaya ilmu harus digunakan untuk membangun bangsa, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 1927, Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia, PNI. Tujuan partai ini jelas, Indonesia Merdeka. Dengan kepiawaiannya berpidato, Soekarno cepat menjadi pusat perhatian. Ia bisa membakar semangat massa dengan kata-kata yang sederhana, penuh keyakinan, dan menyentuh jiwa rakyat. Namun, aktivitas politiknya membuat Belanda waspada. Tahun 1929, Soekarno ditangkap dan dipenjara di Bandung. Selama di penjara, ia menulis pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Tulisannya menjadi dokumen penting yang memperlihatkan gagasan-gagasannya tentang kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa penjajahan harus diakhiri, dan rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri. Setelah keluar dari penjara, Soekarno tidak berhenti berjuang. Ia terus bergerak, berpindah-pindah kota, dan beberapa kali kembali ditangkap. Pada masa pendudukan Jepang, situasi berubah. Jepang berusaha memanfaatkan tokoh-tokoh nasionalis, termasuk Soekarno, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun, Soekarno melihat kesempatan itu sebagai jalan memperjuangkan kemerdekaan. Ia ikut memimpin organisasi bentukan Jepang, memberikan pidato, dan membangkitkan semangat rakyat, meskipun selalu ada tuduhan bahwa ia terlalu dekat dengan Jepang. Puncak perjalanan hidupnya datang pada 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pemuda mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Soekarno bersama Muhammad Hatta akhirnya membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia kini merdeka. Sejak hari itu, nama Soekarno tercatat sebagai proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai Presiden, Soekarno menghadapi tantangan berat. Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa. Ia memimpin diplomasi dan perlawanan, hingga akhirnya kedaulatan Indonesia diakui secara penuh pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Memasuki era 1950-an, Soekarno berusaha membangun identitas bangsa. Ia memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, mencoba menyatukan berbagai kekuatan politik yang sering bertentangan. Ia juga menjadi tokoh dunia yang dihormati. Lewat Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Soekarno menunjukkan bahwa Indonesia mampu memimpin solidaritas negara-negara baru yang menolak penjajahan dan ingin berdiri sejajar dengan bangsa besar lain. Soekarno dikenal bukan hanya sebagai pemimpin politik, tapi juga orator ulung. Setiap pidatonya mampu menggetarkan rakyat. Ia menekankan pentingnya persatuan, keadilan sosial, dan keberanian melawan penjajahan dalam bentuk apapun. Gagasan besarnya terangkum dalam Pancasila, 5 dasar yang menjadi fondasi negara. Namun, perjalanan politiknya tidak selalu mulus. Menjelang pertengahan 1960-an, kondisi Indonesia memanas. Ekonomi memburuk, konflik ideologi semakin tajam, dan terjadi peristiwa G30S pada tahun 1965 yang mengguncang negeri. Soekarno kehilangan dukungan politik dan kekuasaan perlahan beralih kepada Jenderal Soeharto.
Pada tahun 1967, Soekarno resmi lengser dari jabatan presiden. Hari-hari terakhirnya dihabiskan dalam pengawasan ketat pemerintah. Kesehatannya memburuk, dan ia wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dekat makam ibunya. Meski akhir hidupnya penuh keterasingan, warisan perjuangannya tidak pernah hilang. Soekarno dikenang sebagai bapak bangsa, sang proklamator yang membangunkan rakyat Indonesia dari tidur panjang penjajahan. Ia adalah simbol keberanian, keyakinan, dan cinta tanah air. Ia menunjukkan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata, bahwa mimpi tentang kemerdekaan bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Hingga hari ini, nama Soekarno tetap hidup dalam sejarah, dalam ingatan rakyat, dan dalam perjalanan bangsa Indonesia.